saya teringat dengan sebuah film tentang seorang anak sultan yang pura-pura miskin. Begini ceritanya. Sang Pangeran Tomat, atau bisa kita panggil Teto. Untuk memperlancar karirnya sebagai fuckboy, Teto selalu minta tolong sahabat karibnya, Igor. Kebalikannya dengan Teto, Igor adalah pemuda malu dan lugu, anak dari kepala pelayan di rumahnya. Igor lah yang selalu mengantar pulang para wanita-wanita yang dibawa Teto ke rumah. Dan kemana-mana, Igor lah yang Teto ajak, karena Igor orang kepercayaan Teto. Teto sendiri mendapat sebutan Pangeran Tomat karena dia adalah anak dari pemilik distributor tomat terbesar di Brazil, Theodore Trancoso. Wajar saja jika sang ayah selalu memanjakan anak satu-satunya semenjak ibunya meninggal. Mungkin hadiah mobil mewah sudah biasa. Ini ayahnya sampai menggelar konser besar serta mengundang DJ terkenal Brazil. Dan itu hanya untuk perayaan ulang tahun anaknya saja, Teto. Namun sayang, di malam ulang tahunnya, Igor dan Teto terlibat perselisihan karena sebuah kesalahpahaman. Malam itu, Igor yang ingin masuk ke pesta ditahan oleh security karena tidak ada namanya di daftar tamu. Beruntung, Teto melihat Igor yang kesusahan dan segera mengajaknya masuk. Ternyata di pesta tersebut, Teto sudah menyiapkan kejutan, yaitu dirinya mengundang gadis yang sangat disukai Igor. Susah payah Teto membujuk Igor agar mau berkenalan, namun gadis ini, Ica namanya, malah berpikir kalau Teto mengundangnya untuk diajak hohohihe. Teto yang berusaha menjelaskan kalau dia berniat mendekatkan Igor dengan Ica, tetap tidak dipedulikan Igor. Ia pun menambahkan, kenapa juga namanya tidak ada di dalam list nama tamu pesta. Teto bilang kalau dia sengaja melakukan itu karena Igor bukan tamu, tapi saudara baginya. Dengan marah, mereka berdua pun berpisah. Pesta malam itu yang makin meriah akhirnya dilanjutkan dengan acara spesial malam itu, melempar tomat. Penonton semakin liar. Mereka semua berebut mengambil tomat dan mulai melempar satu sama lain. Teto berada di antaranya. Sampai Teto tanpa sengaja melempar tomat ke arah seorang wanita. Namun di saat bersamaan, ada sekelompok pria yang menggoda teman dari mbak-mbak tadi. Teto dengan sigap pun menolong. Tapi yang ada malah dirinya yang terhantam sikut. Teto yang tergeletak pun segera ditolong mbak-mbak tadi. Beruntung mereka semua adalah dokter. Teto pun kembali ganteng. Setelahnya mbak-mbak tadi pamit. Namun Teto beralasan kalau kepalanya masih pusing. Sepertinya tempat sepi memang jadi jurus yang jitu buat kenalan sama cewek. Di sana dengan sedikit malu tapi mau, Teto pun berhasil berkenalan dengan mbak itu. Paula namanya. Paula pun bertanya-tanya, kenapa Teto hafal sekali tempat itu? Dan Teto pun beralasan kalau dia bekerja di sana karena ayahnya adalah pengurus ladang. Paula pun tersenyum mendengarnya. Menurutnya, Teto keren karena masih mau membantu sang ayah, biarpun pekerjaannya sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Malam itu mungkin malam terindah bagi Teto. Dari pertemuan itulah, Teto bertekad untuk mengenal Paula lebih dekat tanpa harus membawa gelar sultan atau kekayaannya. Ya, Teto ingin berkenalan dengan Paula sebagai orang biasa. Hal itulah yang dia ungkapkan ke ayahnya kalau dia mau bekerja di perusahaan ayahnya, tanpa bantuan orang dalam sama sekali. Ayahnya pun mengiyakan keinginan Teto dan berkata, Só que eu não quero te dar carro. Eu quero que você mereça. Ótimo. Jadi sekarang Teto benar-benar berusaha sendiri. Maka dari itu dia ingin mengajak Igor untuk sama-sama ikut program magang di kantor ayah Teto. Dan mereka harus bersaing. Siapa yang akan diterima? Karena peserta magang yang lolos hanya bisa satu orang. Dan juga Teto ingin mereka bertukar identitas selama mengikuti program magang. Igor jadi Teto dan Teto jadi Igor. Maka Igor nantinya akan mendapatkan semua privilege yang akan Teto dapatkan selama mengikuti program magang. Oh iya, kita berkenalan dulu dengan Paula. Paula adalah seorang dokter magang yang tengah mengikuti tugas akhir untuk mendapatkan sertifikat prakteknya sebagai dokter resmi bersama dua temannya,
Raisa dan Katia di sebuah rumah sakit di Rio. Tapi hal itu sangat sulit karena keputusan ada di seorang dokter senior, Victor. Bukan karena killer, tapi Victor menaruh hati pada Paula, namun tidak dengan Paula. Dan karena inilah jalan Paula menjadi dokter resmi sangat sulit. Belum lagi cara dokter Victor menggoda yang sangat tidak disukai Paula. Singkat cerita, sampailah Teto dan Igor di apartemen mewah, tempat biasa Teto dan ayahnya menginap. Teto bilang ke Igor kalau nanti dia tidur di kamarnya, dan Teto akan tidur di tempat ayahnya. Setelah itu Teto pergi meninggalkan Igor. Ternyata Teto datang ke acara pernikahan salah satu teman Paula. Langsung sadar kalau dirinya mengaku ke Paula sebagai mas-mas Brazil biasa. Akhirnya Teto pun memutuskan bertukar pakaian dengan tukang pel. Akhirnya Teto pun punya kesempatan untuk mengobrol dengan Paula. Paula seperti tidak menyangka ada Teto di sana yang mengaku bekerja sebagai tukang pel. Teto bilang kalau dia sudah berjanji akan melakukan segalanya untuk pergi ke Rio untuk bertemu dengan Paula. Tiba-tiba Victor datang dan bilang dia harus bicara dengan Paula, dan langsung menariknya pergi sambil mengatai Teto tukang pel bodoh. Paula yang tidak senang dengan omongan Victor langsung menghampiri Teto dan itu menjadi ciuman pertama mereka. Setelah mereka berdua keluar dan berjalan-jalan di pinggir pantai, Teto yang terpana melihat Paula malah dikira kalau Teto baru pertama kali melihat pantai dan laut. Teto yang tidak mau ketahuan akhirnya bercerita kalau ini pertama kalinya dia melihat laut. Karena keluarganya tak punya cukup uang untuk bepergian. Dari kecil pun Teto harus selalu membantu di ladang tomat. Bahkan pernah karena saking tidak ada uangnya, keluarganya sering sekali hanya makan tomat. Ya, tapi itu semua hanya cerita bohong Teto. Teto pun bilang kalau dirinya ke Rio untuk ikut program magang dari perusahaan Trancoso. Dan kalau hasilnya bagus, dia bisa terpilih menjadi karyawan tetap. Dan berharap pekerjaan itu bisa membantunya mengurangi kesulitan di keluarganya. Namun sayang, saat suasana mulai romantis, Teto dan Paula tidak jadi berciuman. Karena sepertinya bagi Paula ini masih terlalu cepat. Esok harinya, Teto dan Igor pun siap untuk magang hari ini. Tanpa sengaja mereka melihat Monik, instruktur Teto di awal film. Teto menghampiri Monik yang terlihat kesal dan gusar karena ternyata dirinya baru saja dipecat. Teto berusaha menghibur dengan bercerita kalau dirinya juga daftar magang dan akan berusaha melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Jelas Monik marah dan bilang tak mungkin tak ada yang mengenalinya di sana. Setelahnya Monik meninggalkan Teto yang bingung dan merasa bersalah. Sementara itu, Alana, ketua program magang, baru saja diberitahu kalau dirinya harus memperhatikan Teto si pangeran tomat, yang mana itu adalah Igor. Alana pun menghampiri Igor dengan centilnya dan bilang kalau Igor ada pertanyaan atau kebingungan, dia bisa bertanya langsung kepadanya. Dan setelah itu, Teto datang dengan kopinya yang Igor. Dan bisa kita tebak, Teto lagi-lagi tidak tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, Igor terlihat sedang mengobrol panjang lebar dengan Alana, yang berkata kalau dia kagum dengan Igor yang mau mencoba dari bawah ketimbang menggunakan kekuatan ayahnya. Dan dia juga bilang kalau masa magang Igor akan mulus kalau dia mau terus belajar dengan giat. Teto yang melihat itu bukan hal yang bagus, dan akhirnya dia menghubungi Monik. Di tempat Monik, mata Teto terbuka dengan hal baru. Namun Monik bilang jangan mengasihaninya, karena mereka tidak miskin. Mereka hanya harus berusaha lebih keras dari orang lain. Mendengar hal itu, Teto pun mengutarakan niatnya untuk minta diajari bagaimana caranya menjadi karyawan baik dan teladan. Dengan imbalan, kalau Teto lulus program magang,
dia akan memberikan mobilnya ke Monik. Tapi kalau kalah, Igor yang akan mendapatkan mobilnya. Tapi tetap saja Monik tidak bisa membantu Teto karena kakaknya sedang sakit. Teto pun punya ide, yaitu menghubungi Paula. Tudo bem, eu preciso muito da sua ajuda. Sesampainya di rumah Monik, Paula pun langsung mengecek kakak Monik dan bilang kalau kakaknya harus menjalani beberapa tes karena dia tidak bisa memberikan resep sebab dia belum jadi dokter tetap. Monik yang marah pun menarik Teto keluar dan bilang nyawa kakaknya ada di ujung tanduk dan Teto malah membawa dokter magang. Teto berdebat dengan Monik, namun tak lama Paula datang menghampiri dan bilang kalau dia sudah merekomendasikan ke temannya dan kakaknya Monik bisa berobat tanpa harus membayar. Dengan bimbingan Monik, Teto pun harus bangun lebih pagi dan datang lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan tanpa diminta. Namun sayang, modul yang Teto print salah. Tidak apa-apa, kata Monik. Cara lainnya adalah Teto harus mencari sekutu. Jika si bos cantik dan gatel itu tidak bisa diambil hatinya, pilihan Teto ada di bapak-bapak berambut setengah ini. O senhor teria minutinho pra gente conversar? Pois não? Então, eu tava... Igor. Isso. Igor. Fica levado. Monik pun senang karena Teto bisa mengambil hati kepala divisi lainnya. Jadi Teto meminta saran Monik soal tempat yang bagus untuk berkencan di Rio. Teto ingin dirinya terlihat biasa saja. É só olhar. Dan benar saja, segala kesederhanaan itulah yang membuat Paula terkesan dengan Teto. Teto bertanya apakah Paula tidak masalah dengan dirinya yang miskin. Paula hanya tersenyum dan bilang kalau orang tuanya bahkan menikah saat mereka berdua masih miskin. Namun ya, orang tuanya bercerai dan Paula ikut ibunya. Semenjak perceraian itu, ibunya hanya mencari pacar orang kaya. Dan karena hal itu, ibunya tidak lagi seperti orang bebas karena terlalu bergantung kepada pacarnya yang punya uang. Diakhiri dengan ciuman manis, Paula berkata kalau mungkin ada baiknya mereka ke tempat Teto. Teto jelas panik. Dia pun segera menghubungi Igor. Dan sesampainya di gedung apartemen, ternyata Teto meminta Igor untuk meminta kunci kamar dari penjaga gedung. Dan sang penjaga gedung bisa tidur di tempat Teto. Sementara itu, Teto tidak mengira kalau tempatnya tidak hanya kecil, tapi kasurnya pun tak ada. Namun Paula bilang tidak apa-apa. Dia memaklumi Teto karena dirinya baru saja mau merintis. Malam itu pun berakhir manis. Dan untuk malam dengan hangat, ditemani langit bertabur bintang dan juga desiran angin pantai. Dan mungkin pagi itu juga menjadi pagi paling indah bagi Teto. Sekarang, Teto tak perlu lagi menghafal nama wanita yang diajak bermalam. Dan tak perlu lagi dirinya buru-buru beranjak dari tempat tidurnya. Karena itulah, Teto mendapat ide saat berjalan menuju kantor. Teto mempresentasikan idenya untuk kampanye marketing. Namun si bapak rambut setengah itu bilang kalau ide Teto sepertinya lebih brilian dibanding maskot tomat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan dua-duanya. Mereka ribut kenapa Paula bisa ke sini. Alana pun tiba-tiba datang dan bertanya kenapa. Igor dengan mulusnya berkata kalau Paula itu stalker. Mendengar itu, Alana pun memberinya ide untuk kabur lewat belakang. Sementara itu, Teto menemui Paula yang sepertinya udah ngambek karena Alana lebih mengenal Teto daripada dirinya. Tapi Teto bilang kalau Alana hanya berbohong supaya pikirannya terpecah dan membuatnya tidak fokus agar dirinya bisa menyingkirkan Teto dan memenangkan Igor. Karena Igor adalah anak kepala perusahaan yang menjadi Teto. Herbak lelaki sejati, Teto pun langsung mencium Paula. Sementara itu, Igor yang pulang bersama Alana sepertinya ketiban durian runtuh. Awalnya Alana bercanda soal harusnya Igor mengajaknya makan malam. Tapi dengan polosnya, Igor bilang kalau bagaimana jika dia yang memasak untuk Alana di apartemennya. Dan tentu saja Alana mau, karena kapan lagi bisa ke tempat anak direktur perusahaan. Yang awalnya pengen makan malam bareng,
malah berakhir dengan Igor yang dimakan Alana. Teto dan Paula yang baru saja melakukan hal seru tiba-tiba mendapat telepon dari Monik kalau kakaknya panas dan kejang-kejang hebat. Mereka segera naik Grab. Tapi di tengah jalan, Grab mereka berhenti karena takut soal lingkungan tempat tinggal Monik yang terkenal dengan begalnya. Disuruh turun di tengah jalan, Paula bingung melihat Teto yang tidak ada di sampingnya. Dan dengan gagah, tiba-tiba Teto datang dengan kuda. Vem. Mereka pun tiba dan Paula langsung segera memeriksa kakak Monik. Sementara Teto Mateuzinho. Não. Eita boca. Setelah selesai, Paula pun mendatangi Teto yang terlihat sedang menyuapi keponakan Monik. Dia menertawai Teto yang kerepotan saat disuruh mengurus keponakan Monik. Tapi Teto bilang dia merasa senang karena bisa membantu dan dia menyadari kalau anak kecil mudah sekali terhibur. Paula menambahkan kalau bahagia itu mudah, kita saja yang sering memperumit keadaan. Mendengar itu, Teto semakin terpana dengan Paula yang tidak hanya cantik dan baik, tapi juga dewasa. Paginya, Teto pun pulang dengan lesu. Namun tiba-tiba ada tangan dan juga ucapan selamat pagi dari Alana. Teto pun terdiam karena sepertinya Alana tidak sadar. Sampai akhirnya dia pergi ke dapur. Igor langsung menghampiri kamar dan kaget melihat Teto di sana. Justru Teto yang kaget. Bagaimana bisa Igor membawa pulang bos mereka? Igor bilang kalau itu bukan salahnya jika bosnya yang suka. Teto tak terima karena itu curang. Igor membalas, itu yang sering dia rasakan saat Teto bertindak egois untuknya. Teto pun terdiam dan bilang ada baiknya mereka tidak berkelahi dan segera mengusir Alana. Namun justru Alana sedang mengobrol dengan si penjaga gedung yang dia kira itu adalah ayahnya. Segera Igor bilang kalau si ayah palsu itu ada rapat sebentar lagi dan langsung bawa Alana pergi dari sana. Di kamar justru Alana bilang kalau dia belum sarapan dan sepertinya Igor adalah sarapan yang bergizi. Sementara itu Teto hanya bisa kesal sambil bersembunyi di bawah kasur sampai dirinya ketiduran. Teto terbangun dengan panik karena dirinya sudah kesiangan. Dan benar saja, sesampainya di kantor dia kena semprot oleh Alana. Beruntung hari ini dirinya sedang bahagia, jadi Teto bisa sedikit lega. Suatu hari, sang ayah datang tanpa mengabari. Itu membuat Teto kaget. Ternyata sang ayah datang untuk memberitahu Teto kalau dirinya tidak perlu lagi berusaha keras di program magang karena sudah dipastikan Teto lolos mau bagaimanapun hasilnya. Teto tidak terima karena itu tidak fair. Tapi sang ayah khawatir kalau Teto tidak akan lolos jika berusaha sendiri. Sementara di lain tempat, Igor pun kaget saat mendapat kabar yang sama soal bertemu investor. Dan masalahnya adalah Alana mau ikut pergi. Igor dan Teto pun bertemu untuk mengatur rencana agar mereka tidak ketahuan. Jadi rencananya Teto akan merekomendasikan restoran yang dekat dengan acaranya Paula. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa menghampiri Paula. Sedangkan Igor, dia akan makan di restoran dekat apartemen. Nantinya, si penjaga gedung akan menjadi ayah palsu. Dan 3 orang ini akan menjadi investor palsu. Malamnya Teto pun menemani sang ayah mengobrol dengan para investor. Melihat jam, Teto izin ke belakang dan buru-buru ganti baju dan langsung pergi ke acara Paula. Namun di tengah jalan, dirinya tidak sengaja ditabrak sepeda. Paula pun panik dan segera mendatangi Teto. Melihat Teto kesakitan, Paula lalu menyuruhnya minum obat anti nyeri. Tapi tanpa Paula tahu, dia memberi Teto minuman yang sudah diberi obat tidur oleh temannya. Tadinya minuman itu mau diberikan kepada Victor untuk membuatnya tepar karena terlalu sering menggoda Paula. Namun Teto yang sudah pulih langsung menyosor Paula. Tapi tak berapa lama dia alasan untuk pergi kencing.
Sebaliknya ke Resto, Teto yang sepertinya setengah tiang mulai melantur dan ngomong ngalor ngidul soal harusnya perusahaan mereka mulai membuka ladang tomat di bulan. Dengan telepon yang berdering terus-menerus, Teto pamit lagi. Kali ini dia lupa ganti baju dan Paula bingung. Teto bilang kalau ini surprise dan langsung mengambil gitar dari tangan Victor. Teto pun mulai bernyanyi. Yang awalnya Paula canggung, lama-lama mulai menikmati lagu yang dinyanyikan Teto untuk dirinya. Namun, Teto malah berjalan ke arah api unggun. A nossa amizade no limpo pegado mesmo, que deixa acontecer edredom, que me toma o trio de cachorro. Selesai kebakaran, lagi-lagi Teto beralasan. Kali ini dompetnya ketinggalan. Teto langsung lari secepat kilat, yang membuatnya tidak sadar kalau ada wanita yang pernah dia tiduri dulu datang ke acara Paula. Sementara itu, Igor yang sedang mulus menjalankan rencananya dipanggil Teto dari kejauhan. Dia minta Teto untuk bertukar pakaian. Dengan agak kesal, Igor pun melepas pakaiannya. Sampai Igor ikutan marah melihat betapa egoisnya Teto. Dia bilang apa Teto tidak sadar kalau dia kena masalah itu tidak apa-apa karena Teto anaknya. Sedangkan Igor hanya anak pelayan di rumahnya. Igor yang muak dengan segala permintaan maaf Teto pergi meninggalkan Teto sendirian di toilet. Masalah bertambah saat Teto yang setengah tiang dilabrak oleh Paula yang sudah tahu siapa dirinya sebenarnya dan seperti apa kelakuannya. Tanpa bisa beralasan, Teto pun ambruk dengan Paula yang terus berjalan pergi. Namun belum selesai masalah Paula saat dirinya bertemu dengan Victor. Di sana, Victor memaksa Paula untuk memberinya kesempatan. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan sertifikat dokternya. Paula yang tidak nyaman berusaha melepaskan diri. Beruntung kedua temannya datang dan langsung melabrak Victor. A mão dela está louco. A Paula é a melhor candidata para trabalho que você... Muito obrigada. Sementara Teto yang tepar depan gedung, dirinya dibantu oleh mantannya untuk pindah tempat. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama ketiduran. Namun pemandangan ini jelas menjadi salah paham besar. Karena ayahnya mengira Teto hanya bermain-main dan tidak serius. Belum lagi dia bingung kenapa Teto kelihatan ribet. Dan kenapa penjaga gedung tidur pulas di kasurnya. Teto yang mencoba menjelaskan langsung dipotong oleh ayahnya. Dia berkata kalau dirinya menyesal dan tidak percaya lagi dengan Teto. Tapi sepertinya kesedihan Teto tidak berhenti sampai di situ. Teto terlihat mengejar Paula sampai ke bis. Di dalam, Teto meminta maaf dan menceritakan soal kenapa dirinya berpura-pura menjadi orang lain. Dia melakukan itu karena selama ini orang-orang hanya menghargainya karena dirinya anak dari pengusaha kaya. Paula membalas dengan bilang kalau dia ingin tahu siapa yang tulus dan jujur kepadanya, Teto hanya perlu menjadi orang baik. Dengan menjadi baik, Teto akan lebih bisa memilah siapa yang datang karena ada maunya dan siapa yang datang karena memang benar-benar mengenalnya. Tapi permintaan maaf itu terlambat karena Paula sudah lebih dulu mendaftar sebagai dokter magang baru di ekspedisi Sungai Amazon. Saat pengumuman, diketahui kalau posisi yang diperebutkan adalah junior eksekutif. Posisi yang dulu dijabat oleh Monique. Ya, jadi dipecatnya Monique adalah untuk memberi posisi itu untuk kandidat baru yang sudah jelas akan dimenangkan oleh Teto. Saat nama Teto dipanggil, Igor yang turun ke bawah dan membuat bingung sang ayah serta Monique. Setelah itu Igor dengan lantang berkata kalau dirinya bukan Teto dan Teto yang asli adalah orang yang selama ini mereka remehkan. Teto pun turun dan menjelaskan semuanya, sembari meminta maaf dan bilang kalau dia tidak sepantasnya mendapat jabatan junior eksekutif, tapi Monique lah yang lebih pantas. Setelah itu, Teto dan Igor pun meninggalkan semuanya dengan kebingungan. Di parkiran, Alana dan Monique mengejar mereka berdua dan meminta penjelasan. Monique meminta penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan Alana meminta penjelasan siapa Igor sebenarnya.
Teto pun menceritakan kenapa dia melakukan ini, dan Igor menceritakan siapa dirinya. Monik yang mendengar itu marah karena jadinya pemenang taruhan mobil yang mereka jadi tidak jelas. Sedangkan Alana malah merasa Igor sangat seksi. Mereka berempat memutuskan untuk menjual mobil itu dan menginvestasikan uangnya. Dan hari ini, tepat 1 tahun setelah semua kejadian itu, terlihat Teto disambut oleh warga sekitar dan sedang merayakan sesuatu. Ada ayahnya juga di sana. Tak berapa lama bel rumahnya berbunyi, dan bisa kita tebak itu Paula yang sedang pulang liburan dari ekspedisinya di Sungai Amazon. Sekarang akhirnya Teto bisa mengenalkan Paula dengan benar ke Igor dan juga Alana. Oh iya, mereka berdua juga sudah menikah. Ternyata juga uang penjualan mobil waktu itu mereka investasikan menjadi sebuah perusahaan budidaya tomat rumahan, yang mana hasil kebunnya mereka akan menjadi pasokan tambahan ke perusahaan milik ayahnya. Teto menjelaskan tujuannya membuat perusahaan itu adalah untuk membantu orang-orang di sekitar tempat Monik tinggal. Dengan memanfaatkan atap rumah warga, Teto mendesain perkebunan hidroponik yang ramah lingkungan dan juga portable. Jadi siapapun bisa menjadi mitra bisnis mereka, sekalipun mereka tidak mempunyai lahan yang luas. Paula sangat terkesan dengan perbuatan Teto. Dan Teto bilang kalau dirinya terinspirasi dari Paula yang sangat suka membantu sesama tanpa melihat mereka siapa dan punya apa. Dan sore itu pun mereka tutup dengan romantis.